Oh kalau saya di rumah sakit, roda obat berjalan, begitu ya, infus ada, begitu. Dengan terpasang infus aja mereka udah kurang tidur. Serba salah, mau ke kiri ke kanan, ingat ada infus yang harus diingat, jangan sampai tercabut. Gitu. Yeah. Sosialisasi atau edukasi seperti itu penting. Tapi memang pengalaman Ayu juga ya Bu, pernah dirawat gitu ya di rumah sakit. Memang perawat itu menjadi satu-satunya teman gitu ya kalau di rumah sakit. Dikit-dikit manggil perawat, dikit-dikit manggil perawat gitu. Betul, itu sih Bu Ayu mungkin yang dari saya. Jadi lebih ke menciptakan suasananya sendiri. Kita mengadaptasikan. Yang nyaman ya. Betul. Membuat nyaman. Beberapa penelitian mendapatkan bahwa tidur itu mempengaruhi lifespan atau umur seseorang. Jadi kalau kita mau hidup panjang, awet gitu ya, perlu punya tidur yang baik. Karena tidur itu adalah recovery terhadap seluruh tubuh kita, reparasi gitu. Jadi kita bisa lebih sehat. Dan sebenarnya banyak banget yang benefit dari fisik. Apalagi misalnya imun. Sering kan misalnya kita kurang tidur, tiba-tiba berapa hari kemudian pilek-pilek, tumbang. Ya karena kondisi tubuh. Fisiknya tuh daya tahan tubuh, imunnya turun gitu. Jadi memang tidur itu salah satu yang sederhana, tapi kadang kalau terganggu itu mengganggu fisik sekali. Halo sahabat sehat semua, kembali lagi di Unggul Podcast, ngobrol sehat untuk kita semua. Hari ini masih sama aku, Ayu Oktavia. Kita akan membahas lagi obrolan-obrolan yang tentunya penting untuk kita bahas seputar kesehatan. Dan kita hari ini udah kedatangan narasumber yang sangat hebat dari Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Berikan tepuk tangan. Dokter, apa kabar? Baik, padat merayap. Padat merayap. Ibu, apa kabar? Luar biasa, baik. Luar biasa. Hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Stephen dan juga Ibu Lea. Kita akan membahas seputar tidur berkualitas dalam rangka Hari Perawat Nasional. Namun sebelum itu, Dokter, Ibu Lea, boleh untuk memperkenalkan diri lebih jauh kepada sahabat sehat semua? Saya Dr. Stephen, spesialis kedokteran jiwa yang bertugas di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Halo, selamat sore. Saya dengan Lady Lea, saya sebagai Kepala Bidang Keperawatan di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Salam sehat. Itu dia Dr. Stephen dan juga Ibu Lea. Sahabat sehat semua, sebelumnya boleh like, komen, dan subscribe channel ini dulu. Kita akan membahas lebih jauh mengenai apa sih tidur berkualitas itu. Kita mungkin langsung ngobrol-ngobrol aja ya Dok. Seperti yang kita tahu dari Kementerian Kesehatan, dari tenaga medis atau tenaga kesehatan, itu banyak sekali yang membicarakan bahwa kita harus punya gaya hidup yang sehat. Nah, salah satunya itu adalah dengan mempunyai tidur yang berkualitas. Nah, menurut dokter sendiri nih dari sisi medis, untuk punya tidur yang berkualitas atau tidur yang berkualitas sendiri itu sebetulnya apa sih Dok? Jadi memang tidur berkualitas itu memang kebutuhan primer kita. Jadi bukan cuma makan aja ya, istirahat juga termasuk kebutuhan primer. Nah, kalau kita ngomongin tentang kualitas yang baik gitu ya, jadi kita ngomongin tentang kuantitas juga nih. Jadi kebutuhan cukup nih berapa jam sehari, biasanya rata-rata 8 jam. Dan juga kualitas itu berarti selama tidur, dia bisa tidur dengan nyenyak, pulas, ketika bangun dengan perasaan yang segar. Nah, itu kita bilang tidur yang berkualitas. Jadi nggak ada gangguan gitu ya. Kalau dari keperawatan sendiri nih Bu, bagaimana sih atau para perawat-perawat itu bagaimana caranya punya tidur yang berkualitas atau tidur yang berkualitas itu seperti apa? Kita tahu bahwa kalau pasien dirawat itu adalah lingkungannya baru ya. Tidak mudah untuk orang bisa beristirahat. Betul. Mungkin tidak hanya ke rumah sakit, di hotel pun dia harus adaptasi, apalagi di rumah sakit dengan kondisi tubuh yang kurang sehat, mungkin datang dengan panas tubuh yang sangat tinggi begitu. Bagaimana kami pendekatan perawat, berarti apa yang harus kami lakukan? Kita memperkenalkan inilah situasi yang terbaru kita adalah di sini. Kedua, kita meyakinkan ke pasien, terlebih pasien anak. Pasien anak mungkin ya Dok ya, untuk pasien yang sudah lanjut usia, kita meyakinkan orang-orang yang terdekat dia ada di sampingnya. Jadi bukan suasana yang aneh bagi dia. Ketiga, kita bilang ke pasien apa sih yang menjadi kebiasaan di rumah. Bisa jadi mungkin satu, dia terbiasa dengan bau rumahnya, berarti apa, dia akan bawa sarung bantal atas izin tapi ya. Jadi kita lihat tuh kadang ada ruangan-ruangan tertentu pasien, saya nggak bisa tidur tanpa alat tenun yang dari rumah saya. Tapi sebetulnya yang harus dipikirkan adalah pada saat dia bawa ke rumah, cucian itu tidak boleh bersatu dengan cucian rumahnya karena adalah infeksius kan. Tapi itu sangat kecil dimungkinkan untuk mereka membawa. Tapi bagaimana suasananya dengan apa? Tadi suasana lingkungan yang memungkinkan lebih tenang. Dua, kebiasaan apa? Mungkin dia dengar lagu rohani atau apa, membawa suasana itu lebih baik. Ketiga, pakaian yang dia pakai.
kadang-kadang datang ke rumah sakit dia lupa, dia pakai mantel yang panas gitu ya, dia lupa, benar nggak dok? Jadi pada saat di rumah sakit kita ingatkan, oh pakai baju yang lebih dingin, adem, mungkin. Kadang-kadang dengar suara roda di rumah sakit tidak mudah, kita ceritakan akan yang terjadi apa, gitu. Mungkin itu, jadi secara tidak langsung pasien punya gambaran. Oh kalau saya di rumah sakit, roda obat berjalan, begitu ya, infus ada, begitu. Dengan terpasang infus aja mereka udah kurang tidur. Serba salah, mau ke kiri ke kanan, ingat ada infus yang harus diingat, jangan sampai tercabut. Gitu. Sosialisasi atau edukasi seperti itu penting. Tapi memang pengalaman Ayu juga ya Bu, pernah dirawat gitu ya di rumah sakit. Memang perawat itu menjadi satu-satunya teman gitu ya kalau di rumah sakit. Dikit-dikit manggil perawat, dikit-dikit manggil perawat gitu. Betul, itu sih Bu Ayu mungkin yang dari saya. Jadi lebih ke menciptakan suasananya sendiri. Kita mengadaptasikan. Gitu. Yang nyaman ya. Betul. Membuat nyaman. Kalau misalnya kita sudah punya kualitas tidur yang baik nih dok, sebetulnya apa sih manfaatnya dari kualitas tidur yang baik sendiri untuk fisik kita dari segi medis? Tidur tuh manfaatnya banyak banget, bahkan kalau saya lihat ya berdasarkan pengalaman kayaknya hampir 90% pasien baik itu rawat jalan, rawat inap, kayaknya keluhannya ada gangguan tidur ya Bu ya. Betul. Jadi apalagi di tempat tadi rumah sakit yang berbeda banget pasti ada gangguan tidur. Suasananya. Nah tentu saja kita perlu membantu mereka mendapatkan pola tidur yang baik ya, supaya fisik dan mentalnya terbantu. Nah, pertama dari fisik yang sering kali nih, biasanya yang paling sering kelihatan pasti dari raut mukanya ya. Bener nggak? Sayu ya. Sayu, Anda ya gitu ya. Terus misalnya ada tuh namanya hormon untuk rasa lapar dan kenyang, yaitu ya biasanya kalau gangguan tidur udah nggak stabil tuh. Biasanya kalau udah gangguan tidur, apalagi malamnya lapar nyemil, naik berat badan ya kan, gitu betul kan. Kemudian fisik, nah beberapa penelitian mendapatkan bahwa tidur itu mempengaruhi lifespan atau umur seseorang. Jadi kalau kita mau hidup panjang, awet gitu ya, perlu punya tidur yang baik, karena tidur itu adalah recovery terhadap seluruh tubuh kita, reparasi gitu, jadi kita bisa lebih sehat. Dan sebenarnya banyak banget yang benefit dari fisik, apalagi misalnya imun. Sering kan misalnya kita kurang tidur, tiba-tiba berapa hari kemudian pilek-pilek, tumbang ya karena kondisi tubuh. Fisiknya tuh daya tahan tubuh, imunnya turun gitu. Jadi memang tidur itu salah satu yang sederhana, tapi kadang kalau terganggu itu mengganggu fisik sekali. Jadi sebetulnya percuma juga ya dok kalau kita udah makan makanan dengan gizi seimbang gitu, terus juga udah punya pola hidup yang baik lah, tapi yang tadi untuk kualitas tidurnya tidak bagus gitu. Nah itu mengganggu metabolisme juga. Metabolisme kan, kadang udah nge-gym, tapi karena tidur terganggu ya sama aja. Enggak. Sama aja, tumbang main game online, main game itu terus terlupakan. Ya, Makanya kalau kita suka lihat dok, ada yang lebih baik tidur sebelum jam 23 karena proses pembentukan yang tadi disebut dokter. Jadi ada orang yang kadang-kadang lupa, dia lihat TikTok, taunya lihat jam udah jam 01 begitu, scrolling segala macam begitu ya. Atau tuntutan pekerjaan beres-beres di permasalahan begitu ya. Nah, kalau bicara tentang tuntutan pekerjaan nih dok, sama seperti perawat kan ada yang shift malam gitu ya Bu. Nah, bagaimana kita mengatur pola tidurnya itu tadi supaya mendapatkan tidur yang berkualitas, dok? Itu penting banget. Makanya kita perlu sangat-sangat mengapresiasi ya untuk orang-orang yang bekerja secara shift, karena salah satu yang membantu tidur adalah regularity atau penjadwalan yang rutin. Nah, nanti mungkin Ibu boleh sharing tuh gimana tuh perawat-perawat dengan shift bisa punya tidur berkualitas. Iya betul dok. Jadi kalau kami perawat, kita nggak mungkin tuh Senin Selasa dinas malam, Rabu Kamisnya baru langsung malam lagi, nggak mungkin. Jadi kita jedanya alangkah baik 4 hari. Itu yang pertama. Edukasi bukan hanya buat pasien ya. Bagaimana kami menasehatkan untuk tim bahwa kita pulang dinas tuh benar-benar kita selesaikan dan kita istirahat, bukan main. Bukan main habis dinas malam ke Lembang gitu ya. Cuci baju Bu. Nah kalau urusan rumah boleh, tapi bagaimana tadi dianggap bahwa tidur berkualitas. Alangkah baiknya mungkin selesai semua pekerjaan di sore hari kita tidur menjelang dinas malam kedua. Yang memang tadi akhirnya kalau kita tidak jaga, stamina kita akan drop. Turun, kita bukan hanya batuk pilek, tapi besok-besoknya langsung surat izin dokter. Itu bermasalah buat rumah sakit. Ya, itu benar. Nah, jadi memang sangat berpengaruh ya kualitas tidur yang baik terhadap fisik kita. Nah, dok, karena di sini dokter juga spesialis jiwa, Ayu mau tanya nih, dok.
apakah kualitas tidur yang baik ini juga mempengaruhi untuk kesehatan jiwa atau mungkin Gen Z sekarang bilangnya kesehatan mental gitu gitu. Ya, insomnia ya, kadang kita bilang ya. Itu kayak lingkaran gitu. Misalnya dari gangguan tidur mengakibatkan gangguan mental, dan gangguan mental bikin gangguan tidur. Seperti saya bilang tadi ya, sekitar 90% pasien yang rawat jalan atau mereka datang untuk konsultasi pasti mengeluh gangguan tidur, antara misalnya sulit mulai tidur, udah di kamar, nggak masuk tidur, atau terbangun-bangun, atau misalnya kita tidur jam 11 tadi, dia tidur jam 5 pagi baru tidur gitu kan kacau banget. Nah itu biasanya yang paling sering terdampak adalah kognisi tuh, memori kognisi, misalnya jadi loading gitu kan, kali ngobrol loading, karena dia nggak bisa berpikir dengan cepat. Kemudian juga berkaitan dengan kondisi mental, misalnya kecemasan, kemudian juga misalnya putus asa, kemudian mood yang down, bahkan ide-ide suicidal itu sering muncul pada orang-orang yang gangguan tidur. Iya, jadi selain fisik juga berpengaruh gitu ya untuk mental. Nah, tapi dok, memang betul ada juga beberapa orang yang justru pada saat mau ujian gitu ya, tidurnya malah jadi terganggu, malah justru nggak tidur gitu. Dan belajar bukannya malah masuk, justru malah lupa tadi ya, karena kualitas tidurnya juga tidak baik ya, apalagi karena tambah cemas juga kan. Tambah cemas juga karena justru waktu tidurnya yang tidak berkualitas gitu ya. Nah, sahabat sehat, itu baru sedikit pembahasan kita dengan Dr. Stephen dan juga Ibu Lea tentang kualitas tidur yang baik. Kita akan membahas lagi lebih lanjut mengenai tidur yang berkualitas itu sendiri dengan Dr. Stephen dan juga Ibu Lea. Namun sebelum itu, sahabat sehat semua, like dan juga channel ini subscribe dulu ya. Baik sahabat sehat semua, terima kasih yang sudah like dan juga subscribe channel ini. Sahabat sehat semua juga boleh komen di bawah sini kalau mau ada pertanyaan ataupun ada yang ingin disampaikan untuk channel Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Sebelum kita lanjut pembahasannya, kita akan informasikan dulu mengenai promo-promo di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika, yang informasi lengkapnya bisa sahabat sehat semua dapatkan di Instagram Rumah Sakit Unggul Karsa Medika, atau sahabat sehat semua bisa tonton video ini sampai akhir. Akan kita sampaikan promo-promo apa aja sih yang ada di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Nah, sahabat sehat semua, kita akan kembali membahas mengenai kualitas tidur yang baik atau tidur yang berkualitas dalam Hari Perawat Nasional. Namun karena ini peringatan Hari Perawat Nasional, kepada Ibu Lea selaku Kepala Keperawatan Rumah Sakit Unggul Karsa Medika, menurut Ibu Hari Perawat Nasional ini maknanya seperti apa, atau bagaimana Ibu memaknai Hari Perawat Nasional? Hari Perawat itu kan kalau secara di Indonesia ya PPNI itu 17 Maret ya. Tapi secara internasional itu 12 Mei, itu memperingati Hari Pahlawan Perawat Florence Nightingale itu ya. Hari lahirnya adalah 12 Mei. Jadi Hari Perawat Nasional itu menjadi momen yang sangat penting begitu, bagaimana kita untuk menghargai dan mengakui kontribusi keperawatan dalam mendukung kesehatan di Indonesia terlebih begitu. Itu maknanya, dan bagaimana kita menghargai para pahlawan atau para penerus-penerus nih, pejuang-pejuang kesehatan, bahwa kita akan mendukung peningkatan angka kesehatan di Indonesia secara khususnya begitu. Betul, selain dokter tentunya perawat juga punya andil yang sangat besar ya dalam kesehatan di Indonesia maupun di negara-negara gitu. Dan kita memang sepatutnya memperingati Hari Perawat Nasional ini untuk menghargai jasa-jasa para perawat dan juga untuk meningkatkan kualitas dari perawat itu sendiri. Kita kembali ke pembahasan kualitas tidur yang baik, Bu. Tadi kan perawat sendiri setiap hari gitu ya punya cara atau treatment untuk menjaga kualitas tidur para pasiennya. Nah, apakah di Hari Perawat Nasional ini perawat-perawat sendiri punya treatment khusus untuk dirinya sendiri punya kualitas tidur yang baik? Pasti dambaan kita adalah melayani sepenuh hati ya, motonya rumah sakit kita. Bagaimana pasien datang itu kita harapkan pulang dengan membawa bahwa oh saya sudah kembali pulih. Sembuh banget tidak, tapi pulih begitu, karena memang kan pemulihan itu terjadi di rumah. Jadi bagaimana kami para perawat datang ke rumah sakit membutuhkan pelayanan kesehatan, kita pastikan bahwa secara keperawatan edukasi, kan perawat-perawat itu ada yang sebagai pemberi asuhan. Bagaimana dia pemberi asuhan memberikan
asuhan berdasarkan advis dokter, contoh pemasangan infus dan lain-lain ya. Terus ada juga sebagai pemimpin komunitas di profesinya. Terus dia sebagai juga pendidik, bagaimana tadi memberikan edukasi. Kita berharap bahwa pasien-pasien itu yang tidak tahu menjadi tahu. Pasien yang tidak tahu tadi menjadi tahu, akhirnya dia jadi mampu. Oh, saya tuh bisa dong, habis operasi itu saya sebenarnya bisa untuk bergerak. Oh, kalau saya tadi sudah tidur dengan dapat edukasi seperti itu, ternyata bisa tuh saya tidur nyenyak meskipun saya di rumah sakit begitu ya. Terus pasien yang tidak tahu menjadi tahu, tidak mampu menjadi mampu, dan tidak mau akhirnya jadi mau mengikuti begitu. Banyak orang yang contoh ya dok ya, kalau dia dirawat, oh saya nggak mau mandi deh, diseka aja. Atau saya tidak mau diseka, nanti di rumah aja. Tapi dengan kita edukasi, kalau kita seka, melancarkan peredaran darah, secara higienisnya juga dia bagus begitu, akhirnya pasien akhirnya tahu begitu. Kalau kita sih mengarah ke situ ya, jadi pasien yang tidak mau, tidak mampu dan tidak tahu, kita buat itu menjadi mampu, mau dan tahu begitu. Wah, memang sabar ya perawat-perawat ini dalam merawat pasiennya, karena memang ya kalau pasien ya dokit gitu, ada aja yang rewel pengen ini itu, iya betul, ada juga yang inginnya selalu ada pendampingan gitu ya, perawatnya jangan kemana-mana deh, kalau bisa di sini aja gitu ya, dan lain sebagainya. Dan pada saat pulang pun pasien masih ada yang punya gejala sisa atau mungkin masih ada rasa sakit yang dibawa gitu. Tapi kan ada edukasi dari perawat, tentunya dari dokter, bahwa nanti setelah pulang akan ada kontrol untuk diedukasi lebih lanjut dan dievaluasi mengenai bagaimana sakitnya gitu ya. Nah, berbicara tentang kontrol, kita beralih ke dokter ya. Ini pada saat pasien-pasien setelah rawat inap ataupun mungkin yang tidak dirawat sama sekali gitu ya, pada saat kontrol ke dokter, tadi kan banyak ya dok yang mengalami gangguan tidur gitu. Nah, dari dokter sendiri bagaimana memberikan treatment ke pasien-pasien ini mengenai hal tersebut gitu dok? Jadi sebenarnya kalau gangguan tidur itu pertamanya justru kita pendekatannya bukan dengan obat-obatan ya. Biasanya pendekatannya kayak tadi yang disampaikan, edukasi, bagaimana tadi sesimpel kayak membuat kondisi tidurnya nyaman, seperti lebih dingin, baju dingin, atau menurunkan temperatur 2 derajat. Itu sangat membantu untuk tidur. Jadi hal-hal simpel seperti itu. Tapi kalau misalnya mengganggu sekali sampai mempengaruhi fisik dan juga mentalnya, kita berikan pengobatan. Dan biasanya ada beberapa pengobatan jenis-jenisnya yang memang golongannya itu kita bilang sebagai hipnotik sedatif. Jadi memang sedatif itu sedasi, tidur, membantu dia untuk tidur. Tapi biasanya kita memberikan dalam jangka waktu pendek, sambil kita juga proses nih, apakah ada konflik-konflik psikologis yang pengaruhinya, kecemasannya, atau bahkan mungkin dipicu dari fisiknya. Jadi setelah hal-hal itu pulih, membaik, maka gangguan tidur pun akan juga membaik gitu. Nah, jadi memang dokter juga tidak serta-merta langsung memberikan obat pada saat kontrol gitu ya dok. Ada treatment tersendiri dahulu sebelum diberikan obat, tadi dengan ada menciptakan suasana dan edukasi lainnya sebelum ke obat gitu ya dok. Karena kan kalau pasien ya kadang-kadang ada yang harapannya mau datang ke dokter biar dapat obat terus langsung bisa tidur gitu ya. Padahal nggak seperti itu ya dok. Kita regulasi dari dinas kesehatan nggak boleh tuh. Jadi memang obat-obatan jenis seperti ini terbatas dan harus dibeli dengan resep dokter, karena sering sekali penggunaannya tidak terpantau nih. Jadi dosisnya naik, kemudian pakainya suka-suka, nah jadi tidak terkontrol. Nah jadi memang perlu penggunaan resep dari dokter untuk obat-obatan seperti ini gitu. Kalau dari Ibu Lea sendiri bagaimana perawatannya untuk pasien di rumah nih Bu, apalagi bagi pasien-pasien yang memang sudah membawa obat dari dokter? Jadi kalau kita sampaikan bahwa betul tadi dok, jadi tidak ketergantungan. Jadi bukan berarti saya setelah minum obat dokter saya baru bisa tidur, tidak. Tapi bagaimana kita alihkan begitu ya. Mungkin boleh nggak kita mau tidur, kita ingat hari tadi saya bangun tidur ngapain aja. Oh bangun tidur, nyuci piring, mungkin bagi ibu-ibu ya, itu akan lelah sendiri dan akhirnya kita akan jatuh tertidur. Itu yang saya suka ceritakan. Yang kedua tadi mungkin bagaimana suasana itu yang diciptakan. Oh saya masuk kamar, tadi suhu mungkin kalau pakai AC atau apa kita turunkan berapa derajat, terus dengan pakaian yang dingin begitu ya, maksudnya menyerap keringat, itu membawa suasana seperti itu. Memang diharapkan bertahap harusnya turun dosis itu, tidaknya terbalik begitu ya. Jadi hari ini saya mungkin minum berapa, oh besok saya coba deh nggak minum. Oh ternyata alhamdulillah nih puji Tuhan saya bisa tidur ternyata begitu. Mungkin harapan kita begitu, karena takutnya disalahgunakan juga ya dok ya, akan ketergantungan terus.
Iya, karena kan memang ada juga ya beberapa pasien yang bandel gitu. Disuruh kontrol nggak datang. Ya, betul. Gitu ya. Padahal dokter juga nggak dimarahin ya dok. Nggak dimarahin, nggak pernah dimarahin. Tuh, enggak. Baik-baik. Justru kalau ke dokter jiwa mah kita pakai curhat ya dok ya. Betul. Iya, iya. Nah, bagi sahabat sehat semua yang mau berkonsultasi ke dokter, khususnya dokter spesialis jiwa, bisa nih ke Rumah Sakit Unggul Karsa Medika, apalagi di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika, dokternya sangat riang sekali ya Dokternya rupanya. langsung sembuh ya. Iya, baru lihat aja kayaknya, oh udah deh, bener jadi nggak kontrol lagi dong. Karena sembuh ya. Iya, iya. Oke. Tentang kualitas tidur yang baik. Jadi memang untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, kita juga bisa menciptakan suasana tidurnya yang nyaman dahulu gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi apakah sudah punya kualitas tidur yang baik atau belum, dan juga jika memang ada gangguan tidur lebih baik dikonsultasikan gitu ya Mungkin dok. tambahan Bu, jadi kalau memang begitu kami ya sebagai perawat mungkin kita bisa menggali lebih dalam apa sih yang menyebabkan tidak bisa tidur. Contoh, aduh saya menanti hari esok kok lama banget, jadi saya semakin terpikiran begitu ya. Iya. Jadi mungkin sesama agamanya boleh tuntun, baik Bu kita berdoa yuk sebelum kita tidur. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan menghantarkan untuk pasien itu bisa melalui fase-fase itu. Ya. Salah satunya fase tadi dengan istirahat yang cukup, proses pemulihan pun akan lebih cepat begitu ya dok ya. Betul. Salah satunya take doa bagus banget ya. Kayak misalnya mengucap syukur, berterima kasih, Iya. itu membantu kita relax dan membantu tidur. Ya seringkali kan mereka ini apa nih besok harus kerjain apa nih dan sebagainya. Jadi Iya. masuk dalam kondisi tidur yang nggak relax. Betul, karena Jadi, semua terbeban buat besok. jadi Iya, mereka target gitu ya. target bisa bangun-bangun dan sebagainya. Jadi self love juga itu penting ya dok, mengapresiasi diri sebelum tidur, dan juga tentunya bagi umat yang beragama senantiasa kita berdoa terlebih dahulu, bersyukur. Ibu dan juga dokter, kita masih punya banyak pertanyaan sebetulnya dari netizen yang udah kita share di Instagram @rsunggulkarsamedika. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat semua. Nah, sahabat sehat semua, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat semua yang sudah disampaikan di Instagram @rsunggulkarsamedika untuk dokter dan juga Ibu Lea. Kita akan membahas semua pertanyaannya. Ada 1000 ya pertanyaannya. Banyak sekali. Boleh tim editor ditayangkan pertanyaannya. Nah, ini yang pertama dari 92_Lily_H. Galih mungkin ya. Adakah pengaruh autoimun dengan tidur berkualitas? Ada ya, dan sangat berpengaruh, meskipun pengaruhnya itu berbagai macam ya. Kalau kita ngomongin autoimun tuh dia suatu penyakit kronis ya. Biasanya penyakit kronis yang berlangsung lama, banyak pengaruhnya termasuk dalam kondisi tidur. Gimana pengaruhnya? Bisa secara langsung dari penyakit itu sendiri. Biasanya dampaknya sering mudah sakit badan, misalnya lupus ya, nyeri-nyeri sendi, pasti itu akan mengganggu tidur sendiri. Belum lagi obat-obatan yang diminum, beberapa obat mempengaruhi fungsi tidur. Apalagi juga penyakit kronis itu juga mempengaruhi kondisi mental, misalnya cemas, depresi. Tentu saja kan moodnya naik turun ya, ketika dia lagi down dan sebagainya, bisa aja itu mengganggu dia tidur. Jadi bisa banget gitu mempengaruhi tidur. Ya mungkin tambahan ya dok, Yeah. jadi tadi pada saat kadang-kadang kita berpikir pada saat sakit atau saat ini saya baru ingat Tuhan begitu ya. Iya. Tapi benar, mungkin dari agama Muslim ada istilahnya dalam tahajudmu mintalah kesembuhan buat Tuhan. Tadi mungkin sebelum kita beristirahat kalau boleh kita bilang, Tuhan terima kasih loh, saya bisa melewati berapa jam yang lalu dan saya sudah sampai di malam hari, boleh Tuhan berkati saya menjelang hari esok. Seperti menyerahkan diri kita kepada Tuhan, biar apa ya dok, punya ketenangan. Betul. Tadi salah satunya akhirnya kecemasan itu lewat semua dan kita bisa lewat. Betul. Dan kita bisa dalam tidur kita dan bersyukur besok harinya kita boleh bangun begitu. Kalau bangun tidur suka pegel badan kayak capek aja padahal abis tidur. Padahal harusnya lebih fit gitu ya. Iya, benar. Iya. Mungkin kalau di sini Ibu Dini ya. Jadi mungkin kalau saya izin dok menjawab sedikit. Jadi kadang-kadang kita lupa, mungkin nih sebelum tidur kita pegang HP nih dengan posisi yang sama dan HP tuh akhirnya jatuh sendiri. Kita tidak beralih ke badan posisi yang lain begitu. Jadi berasanya pegel dan seperti tidak sehat akhirnya bangun begitu ya. Mungkin itu ya dok ya. Betul. Iya. Betul. Apalagi misalnya dia baru mengalami aktivitas fisik yang banyak, jadi pemulihan otot-ototnya, tidur pun jadi bangun
masih ada efek dari sebelumnya Iya. gitu. Jadi pegel-pegel juga bisa. Iya, memang ada beberapa orang termasuk saya juga nih dok, kalau tidur tuh jadi model gitu. Jadi posisi tidur juga mempengaruhi ya ke kualitas tidur yang baik juga. Salah posisi leher, Iya. tangan kan jadi nggak enak juga ya. Betul. Pertanyaan selanjutnya? Oke, selanjutnya dari @dadang dan pergi. Datang kali ya. Spill juga cara dapetin tidur berkualitas dong, Kak. Ya, Tidur. banyak. Boleh Bu. Oke, Dulu. tidur berkualitas. Jadi satu, janganlah tidur pada saat perut lapar. Paling penting tuh. Kadang-kadang Iya, orang tuh iya, tidur, tapi pas bangun dia akhirnya bangun karena dia lapar. Makanya disarankan betul tidak boleh makan sebelum tidur ya dok ya. Terlalu banyak. Karena terlalu, jadi takutnya nanti apa dok? Yang suka naik tiba-tiba tuh Iya, dok, GERD. Atau jadi reflux gitu ya naik ke reflux atas. juga. Jadi alangkah baiknya kalau pertama nih, kalau memang kita belum mandi, usahakan mandi dulu apa biar badan kita segar. Ya. Menjelang kadang orang mikir, buat apa sih saya mandi? Toh libur ngapain saya mandi? Padahal dengan dia mandi satu, kedua tadi sebelum dia tidur kalau memang dia ngemil dulu. Pastikan karena jangan sampai dia terbangun dengan kondisi lapar. Ketiga, sebelum tidur jangan sampai banyak minum. Jadi bukannya dia Beser. besar akhirnya, bukannya dia tertidur pulas tapi bolak-balik kamar mandi begitu ya. Iya. Mungkin itu dok dari saya sih. Ya. Apalagi dok? Ya, jadi tadi kondisi yang nyaman, suhu gitu ya, dan sebenarnya jangan tidur sebelum maksudnya kalau nggak ngantuk jangan ke kamar dulu untuk tidur. Sama kayak kita sesederhana jangan duduk di meja makan sebelum lapar, ngapain juga kan? Iya. Jadi Iya, ke kamar betul, tuh kalau tidur yang ngantuk. Jadi kita asosiasi memang kamar untuk tidur. Iya, betul. Kemudian jangan layar kaca apa sih maksudnya layar handphone gitu. Oh, iya. Jadi blue light itu mempengaruhi otak kita tetap Berpikir awake terus. gitu untuk tidur, dan banyak macam. Nanti intinya tuh ada namanya edukasi sleep hygiene, higienitas Apa tuh, tidur. Jadi cara-cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas tidur itu ada banyak cara-cara sekali, dari makanan apa yang bagus yang kaya magnesium misalnya Ya. gitu ya, seperti sayur-sayuran, gandum, kacang, itu membantu proses tidur, dan banyak cara-cara untuk membantu kualitas tidur. Sleep hygiene namanya. Mungkin kadang-kadang di kamar mungkin ya dok ya, Iya. beberapa orang kan di kamar ada TV. Iya. Jangan salah tuh, TV standby itu kita padahal mikir tuh otak Iya, kita. Coba betul. lebih baik matiin aja TV-nya. Iya. Terus iya, tidur, iya. kalau perlu matiin lampunya. Kalau memang Iya. terbiasa gitu. Warna kuning-kuning Yes, gitu ya, betul, jadi enak Penghantar ambience. untuk tidur itu akhirnya. Lebih tenang juga gitu. Iya. Ya. Nah, bagi Dadang dan Pergi dan juga sahabat sehat semua nih yang mau tips lebih banyak gitu ya tentang kualitas tidur yang baik ataupun tips-tips lainnya, bisa langsung berkonsultasi deh ke Dokter Stephen. Betul. Nah, dokter di rumah sakit praktek hari apa aja, Nah, Dok? prakteknya itu setiap hari kecuali Kamis. Biasanya pagi, Rabu itu sore. Jadi bisa juga cek jadwalnya di Instagram ini ya, RSUKM ya. Wah, terima kasih dokter. Nah, Thank you, cek follow. jadwalnya di Instagram dan follow, betul ya dok. Cek jadwal Dokter Stephen di Rumah Sakit Unggal Karsa Medika dan juga follow Instagramnya. Nah, selanjutnya dari Dila S. Fadila. Tidur berkualitas apakah harus selalu dengan durasi 8 Ya. jam? Memang beberapa penelitian tuh ada yang bilang short sleeper ya. Short sleeper misalnya 5-6 jam, tapi itu sedikit banget. Jadi kalau kita tidur tuh yang pasti bukan cuman kuantitas 8 jam tapi kualitas. Artinya selama tidur pulas, tidak terbangun-bangun. Dan sebenarnya tidur itu jangan bilang misalnya orang tua tuh udahlah sedikit banget tidurnya. Enggak juga gitu. Kadang-kadang orang tua tetap membutuhkan kualitas dan kuantitas yang juga nggak jauh berbeda. Jadi berbeda-beda tiap orang, tidak harus 8 jam, tetapi pastikan memang kita bangun dengan segar, tidak mengantuk, dan bisa beraktivitas dengan baik. Itu baru kita bilang ini tidur yang cukup gitu. Tidur yang berkualitas. Ya. Nah, karena ada juga nih dok, karena ada yang punya patokan tidur harus 8 jam ini nih, jadinya karena dia tidur malamnya cuma 6 jam, dia jadi ngerasa punya utang gitu, siang harinya harus tidur 2 jam. Nah, itu sebetulnya bagaimana dok? Bener nggak sih kayak gitu? Rata-rata orang tuh 7-8 jam gitu. Yang penting dia ketika siang tuh nggak ngantuk, bisa beraktivitas, konsentrasinya baik gitu. Dan juga kadang-kadang gini, saya cukup, tapi tiba-tiba di akhir minggu tuh ada sleep debt. Tiba-tiba panjang banget tidurnya. Hibernasi kayak beruang ya. Jadi itu berarti dia nggak reguler dan nggak baik. Jadi regularitas jadwal yang teratur tuh penting banget dalam tidur. Iya. Jadi bukannya di awal dicicil nanti di akhir ditumpuk gitu ya. tumpuk. Kalau itu sih kayaknya Tapi Iya, utang iya, tidur iya, jadinya. iya iya benar-benar. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari
@Kimberly Septiani. Gimana caranya biar tidur pulas tanpa mimpi buruk atau mimpi aneh? Nah, ini menarik juga nih. Jadi kita sebutnya istilahnya parasomnia ya. Jadi gangguan selama proses tidur. Ada insomnia dan mimpi buruk itu masuk dalam parasomnia nih, gangguan tidur. Ada yang sleep paralysis atau disebutnya erp-erp ya. Ya. Oh ya, betul. Ada yang nightmares, ada yang night terror, ada berbagai macam. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Banyak macam. Misalnya dari kondisi fisik, medis, dan lain sebagainya. Tapi yang sering berkaitan adalah kondisi psikologis nih. Misalnya dia mengalami stres, kecemasan, ketidaktenanan, atau yang paling sering terjadi itu pada kasus-kasus PTSD. Orang-orang yang mengalami trauma, nah sering banget tuh mengalami malamnya mimpi buruk. Jadi kayak seperti terputar ulang. Karena pada saat tidur itu terjadi pemrosesan memori dan sebagainya yang kadang kita nggak bisa kontrol. Iya. Nah kadang-kadang ketika tidur yang nggak tenang dan sebagainya muncul tuh mimpi buruk. Jadi jangan cuma ngobatin mimpi buruknya, tapi kita atasi apa di balik itu. Nah, sehingga dia bisa beres. Ya, sampai kita isunya, akar permasalahan juga diatasi gitu. Nah, kayak sesederhana kalau kita takut nonton horor, ya jangan ditonton ya Bu ya. Kadang-kadang kan kita ngobrol nih, contoh kita ngobrol ada yang taunya malah kemimpiin gitu kan. Tapi bukan tentang orang itu, tapi akhirnya kita kan kayak introspeksi, oh iya ya kita mimpi ini karena kita habis ngobrolin ini, mungkin begitu ya Dok ya. Jadi tidak diamini bahwa oh saya tuh lagi benar-benar mimpi buruk ya gitu. Iya, betul. Masih ada pertanyaannya, tim editor? Atau sudah? Oh, sudah selesai. Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat semua. Sebetulnya masih banyak, Dok. Hanya waktu saja. Ya, hanya waktu. Iya. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang nggak ingin dibuka di sini. Oh iya, klinik aja. Nanti langsung aja sama dokter katanya. Iya. Okay. Boleh Dok kalau misalnya banget. mau Boleh. ketemu dokter? Boleh, tinggal daftar aja ya. Tinggal daftar. Ditunggu kehadirannya Bapak Tunggu Ibu. kehadirannya. Ya, di RS Unggul Karsa Medika ya. RS Unggul Karsa Medika. Nah, itu dia pembahasan kita tentang tidur yang berkualitas dalam rangka Hari Perawat Nasional ini. Dan juga kita akan mengucapkan terlebih dahulu kepada seluruh perawat-perawat, selamat Hari Perawat Nasional, Ibu. Terima kasih juga telah membantu merawat pasien-pasien dan juga memberikan edukasi-edukasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kesehatan Indonesia dan di luar dunia ini. Luar dunia apa? Seluruh dunia. Semesta. Saking semestanya begitu ya. Terima kasih dokter, terima kasih Ayu, Ibu Lea sama-sama. telah hadir di sini di Unggul Podcast. Kita juga nanti akan membahas topik-topik kesehatan lainnya, Dok dan Ibu Lea, tentunya dengan materi-materi kesehatan yang menarik untuk kita bahas. Sebelum itu, dokter, Ibu ada yang ingin disampaikan dulu untuk sahabat sehat semua? Iya. Mungkin dari saya dulu ya Dok ya. Silakan. Dengan dapatnya informasi hari ini, kita harapkan bahwa semakin tahu dan semakin mau kita untuk menjalankan, dan akhirnya kita bisa share buat orang-orang tercinta kita, orang-orang yang terdekat kita, di mana kita berada, komunitas kita. Semoga semuanya sehat selalu dan kita umur panjang begitu ya Dok ya. Betul. Dengan istirahat yang cukup nih, salah satunya mengharapkan tadi kan kita akan umur panjang begitu. Ya, betul. Begitu ya Dok ya. Ya. Baik, silakan Dok. Kalau dari saya, pastikan kalian bisa memiliki tidur yang sehat. Karena tidur adalah kebutuhan primer, kebutuhan yang sangat penting, dan salah satu investasi terbaik untuk diri kita. Terima kasih dokter, terima kasih Ibu Lea, terima kasih sahabat sehat semua. Lupa menyampaikan, ada promo-promo menarik di rumah sakit ini oke. loh. Silakan, apa tuh Bu Ayu? Kita banyak nih promo-promo di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Salah satunya ada vaksin DBD, vaksin influenza, vaksin pneumonia. Karena lebih baik kita cegah dulu ya Bu, daripada nanti keburu kejadian. Lalu kita juga ada promo-promo untuk ibu hamil yang akan melahirkan nih. Kita punya promo melahirkan normal tanpa penyulit dan juga promo melahirkan dengan ERAX. Tentunya kalau ERAX ini melahirkan tanpa rasa sakit ya Bu? Melahirkan itu satu hal yang membahagiakan ya Dok ya. Jadi kadang ada yang bilang sakit yang membahagiakan. Dengan adanya ERAX kan sakitnya agak-agak berkurang gitu ya Dok ya. Maksudnya tanpa sakit tapi membahagiakan. Bahagianya. Nah, ERAX ini yang dipakai sama artis-artis ya Bu. Jadi begitu melahirkan udah bisa langsung shopping. Dan kita juga masih punya promo-promo lainnya di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Sahabat sehat semua bisa cek
cek informasi lengkapnya mengenai promo-promo kita di Instagram @rsunggulkarsamedika. Kita akhiri podcast ini. Terima kasih sahabat sehat semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sahabat sehat semua juga boleh kalau mau bertanya-tanya ataupun butuh informasi boleh komen di bawah sini. Nanti kita akan bahas di podcast-podcast selanjutnya. Kita akhiri Unggul Podcast kali ini. Sampai jumpa di Unggul Podcast berikutnya. Dadah.